Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan relasi sudut. Nah, beberapa minggu yang lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafal sudut istimewa ini ya, yang dimana sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 91. Begitu pula dengan cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, dan seterusnya sampai tan aja. Ibu akan menjelaskan sampai tan aja ya. Sin cos tangen untuk short sek yang untuk yang sebenarnya ada 6 poin ya. Ibu hanya menjelaskan sampai 3 poin aja, sampai tangen. Nah, sekarang di sini udah Ibu tuliskan. Nah, kalau di situ kan hanya 90 derajat ya. Jika soalnya ada, misalkan jika ada soalnya di atas 90 derajat, dia akan menggunakan kuadran 1, 2, 3 dengan 4. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan di diagram kartesius di mana sumbu X dengan Y. Nah, dimulai dari kuadran 1 itu adalah terdapat dimulai dari 90 derajat, 180 derajat, dengan 270 derajat, kemudian sampai 360 derajat. Nah, ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini KW itu kuadrannya. Nah, sekarang Ibu lagi pileks nih. Sekarang untuk kuadran 1, di sini Ibu tulis sin cos tangen semua. Maksudnya semua di sini yang positif. Sin cos tangen berarti semua positif. Nah, intinya kalian dari kuadran 4 ini hafalin yang nilai positifnya. Kuadran 1, oh sin cos tangennya positif semua. Kalau kuadran 2 yang positif apa? Hanya sin. Sin aja ya. Kemudian kuadran 3 yang positif itu apa? Tangen. Kalau kuadran 4 tuh yang positif hanya cos. Nah, intinya kalian hafalin yang nilai positifnya aja. Jadi makanya di sini Ibu tulis semua sinden tangennya kosong. Nah, semua ini untuk kuadran 1 nih, semua positif. Sindennya untuk kuadran 2, sin kan, hanya sin yang positif. Tangennya untuk kuadran 3 sini hanya tan yang positif. Kosongnya untuk kuadran 4 cos yang positif. Makanya hafalin aja kuadran 1, 2, 3, 4. Semua sinden tangannya kosong gitu. Hafalin untuk nilai positifnya aja. Nah, untuk lebih jelasnya, oh iya, di sini kan Ibu tulis di sini. Kalau ke atas berarti 0 ditambah alfa. Kita menggunakan alfa ya. Nanti tidak selamanya menggunakan alfa. Ada yang menggunakan A biasa dan seterusnya. Tapi di sini Ibu akan menggunakan alfa. 0 ditambah alfa. Kalau ke atas berarti 0 ditambah 60. Jadi dia tidak berubah hasilnya. Tapi kalau kita menggunakan untuk mendapatkan nilai 60, kita menggunakan di sini berarti 90 dikurang 30, makanya menghasilkan 60. Nah, kalau menggunakan ini akan berubah hasilnya. Paham ya? Nah, untuk yang ini ada sisi perbedaan yang kalau yang di sini berarti untuk kuadran 2, kalau kuadran 2 menggunakan 180 derajat kurang alfa. Nanti kalau ada soalnya yang mendekati 180 atau di bawah 180, berarti dia menggunakan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3, lah kuadran 3 kenapa nggak menggunakan 270? Kalau kita menggunakan 270, dia akan berubah seperti ini. Maksudnya ini Ibu tulis nih. Nah, kayak kuadran 1 tadi. Sin 90 kurang alfa. Hasilnya itu cos, bukan malah sin. Makanya akan kesulitan. Kita akan mempelajari yang enggak berubah aja seperti kuadran 2 nih. Sin 180 kurang alfa tetap hasilnya sin. Cos 180 kurang alfa tetap hasilnya min cos. Makanya di sini untuk kuadran 3 dia berubah sendiri. Nih, untuk kuadran 3 jika angkanya di bawah 270, soalnya nanti di bawah 270 berarti menggunakan 180 ditambah alfa. Gitu ya. Paham? Jika angkanya di bawah 270 berarti menggunakan 180 ditambah alfa. Yang lain dikurangi. Nah, kemudian untuk kuadran 4
Jika soalnya nanti di bawah angka 360 derajat, berarti menggunakan 360 derajat dikurangi alfa. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Soalnya ini cos dari 120 derajat. Nah, kalau cos dari 120 derajat itu KW berapa atau kodran berapa? Yang mendekati 120 derajat atau yang di bawah dari kodran itu. Nah, kita perhatikan. Yang jelas kodran 2 ya. Nih. 180 derajat, di bawah 180 derajat kan. Untuk 120. Jadi cosnya cos 180 dikurangi berapa menghasilkan 120 ini. Nah, 60 kan? 60. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, yang diperhatikan itu ini aja, yang ini aja. Ini aja. Jadi cos 60. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita perhatikan cos dari 60. Kita perhatikan ini kok berada pada kodran berapa. Nah, kodran berapa, kita kembali ke kodrannya. Nah, tadi berada pada kodran berapa? Yang 120. Dia berada pada kodran 2 kan yang kita ambil. Nah, jadi KW-nya di sini kodran 2 itu, kalau kodran 2 kan nilai cosnya apa? Negatif apa positif? Negatif ya untuk kodran 2. Nih, negatif. Maka di sini min cos karena dia berada pada kodran 2. Min cos 60. Nah, 60 derajat, cos dari 60 derajat berapa? Nah, makanya Ibu suruh hafal kemarin. Kita kembali di sini biar nggak lupa. Nah, kembali aja ke tabel. Dari cos 60 derajat mana? Nih. Ini kan, cos dari 60 derajat itu setengah atau 1/2. Jadi karena di sini berada pada kodran 2, dia hasilnya 1 min 1/2. Atau masih bingung? Ibu kasih contoh lagi. Soal yang kedua. Misalkan sin dari sama dengan soal yang sama ya, beda sudut istimewanya aja. Sin dari 120 derajat. Nah, kalau ini otomatis di kodran 2 ya, kan di bawah 180. Kodran 2. Nah, jadi sin 180 karena soalnya masih sama, berarti dikurangi 60 mendapatkan 120. Jadi sin 60. Nah, kalau nilai dari sin dari kodran 2 apa? Positif apa negatif? Ini kan positif. Jadi dia tidak berubah, tetap sin 60. Karena dia positif nilainya di kodran 2. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita kembali ke tabel. Sin dari 60 itu berapa? Nih, coba perhatikan. Sin 60 mana? Oh, ini. Setengah akar 3. Jadi dia tidak min ya, beda dengan cos. Setengah akar 3. Nah, masih bingung lagi nggak? Ibu kasih contoh lagi. Nomor 3, misalkan soalnya tan ya, 315 derajat. Nah, kalau 315 derajat, kodran berapa dia? Untuk kodran berapa? Mendekati berapa? Oh, kodran kalau 27 masih jauh ya. Berarti dia di bawah 360 derajat. Makanya dia menggunakan 360 derajat. Jadi kodran 4. Jadi tan 360 derajat dikurangi berapa menghasilkan 315. Berapa? Kira-kira berapa? Jadi untuk mendapatkan 315 ini 360 dikurangi
45 ya, 45. Nah, 45. Nah, kalian nggak perlu repot lagi, tinggal perhatiin ini aja 45-nya. Jadi tangen dari 45 itu berapa? Jadi tangen 45. Nah, untuk nilai cosnya untuk nilai tan dari kuadran 4 itu apa? Positif apa negatif? Nih, negatif. Makanya min tan 45. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita kembali ke tabel atau sudut istimewa ya. Nah, sudut istimewa tan dari 45 mana? Oh, ini kan. Ini jadi 45 derajat itu 1. Jadi hasilnya karena di sini dia berada pada kuadran 4, jadi min 1. Paham? Satu lagi. Ibu kasih contoh soal. Misalkan cos dari 240 derajat. Nah, kalau cos dari 240 derajat. Nah, di sini kan dia kuadran berapa? Coba kita kembali pada kuadrannya. Nah, kalau 180 masih jauh dengan 240. Nah, kalau 360 juga masih jauh. Dia di bawah 270. Di bawah 270 berarti berada pada kuadran 3. Nah, kalau kuadran 3 berarti 180 ditambah alfa. Jadi di sini cos 180 ditambah berapa menghasilkan 240 ini? Ayo, 180 ditambah berapa menghasilkan 240? Kira-kira 60 ya, 60. Nah, tinggal diperhatiin aja 60-nya. Jadi cos 60. Nah, kita kembali ke kuadrannya. Nah, ini kan berada pada kuadran 3. Kalau cos dari kuadran 3 itu apa? Negatif apa positif? Nah, positif. Makanya dia tidak berubah, tetap positif. Jadi cos dari 60 derajat tetap dengan angka yang tadi, tidak berubah dia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke tabel. Mana cos dari 60 tadi? Cos 60 nih setengah. Jadi dia tidak negatif ya, dia positif setengah. Karena di kuadran ini bukan kuadran 3 ya. Bukan kuadran 4 ya. Ibu lihat di kuadran 4 tadi. Ini di kuadran 3 ya. Cos dari kuadran 3 itu apa? Negatif ya, negatif, lupa. Jadi min setengah di kuadran 3-nya. Paham ya? Gampang kan? Gak ada yang kesulitan. Yang penting kalian itu hafal dari sudut istimewa aja yang ibu suruh hafalin kemarin, sama posisi KW1, 2, 3 dengan 4 itu untuk nilai positif negatifnya itu aja. Sekian. Oh ya, untuk latihan soalnya langsung di GC aja nanti ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.